Ya, selamat pagi Bapak sekalian. Selamat datang di Philip Webinar edisi kita awal pekan Pak ya, setelah Iya, libur panjang Lebaran. Sebelumnya kita ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan. Bersama saya Aditya Nugroho di sini dan rekan saya. Jasa Adi Mulia. Seperti biasa, mungkin beberapa dari kita masih ada yang melanjutkan liburnya Pak ya, belum Iya, ada full semua. Tapi kita ingin konfirmasi terlebih dahulu apakah gambar dan suara dapat terlihat dan jelas. Iya Pak Antonius, terima kasih dan mohon maaf juga Pak Antonius, Pak Made. Gimana liburannya? Mudah-mudahan lancar semua di jalan. tidak macet. Iya. Baik, kita akan langsung saja kita bahas untuk awal pekan ini. Suaranya jelas ya? Oke Pak Ahmad Riyandi. Selamat lebaran Pak Ahmad Riyandi. Baik, kita bisa mulai. Iya, untuk pertama akan dibawakan oleh Pak Jasa. Ya, Gimana baik. Pak Jasa untuk pekan ini? Untuk hari ini ya, IHSG kita lihat masih akan bergerak melemah ya. Ini sebagai respon juga dari libur panjang kan ada berbagai kejadian yang terjadi. Kalau kita lihat juga indeks saham regional pagi ini dibuka beragam atau mix. Investor menunggu rilis data manufacturing PMI bulan Juni Tiongkok, meskipun di hari Jumat kemarin data resmi manufacturing PMI Tiongkok sudah dirilis yang versi pemerintahnya, di mana manufacturing PMI itu di bulan Juni naik ke level 51,7. Ini lebih tinggi dari pencapaian di bulan Mei yang berada di level 51,2 dan juga mengalahkan forecast yang sebesar 51,0. Itu di sisi manufakturnya. Kalau di sisi jasanya, servis PMI-nya juga untuk bulan Juni naik juga di 54,9 dari 54,5 di bulan Mei. Jadi kalau hari ini juga Caixin manufacturing PMI-nya sama juga naik, berarti ini sesuatu yang baik ya untuk Tiongkok ya. Dan juga tentunya regional seperti Indonesia yang masih salah satunya ekspor kita kan tujuan utamanya Tiongkok. Sementara untuk pagi ini yang sudah keluar adalah hasil dari Tankan Survey. Ini adalah survei kuartalan yang dilakukan oleh Bank Sentral Jepang ya. Untuk kuartal 2 ini business confidence atau tingkat kepercayaan pelaku usaha, terutama perusahaan-perusahaan manufaktur besar itu mencapai level tertinggi dalam 3 tahun. Indeks yang men-track kepercayaan para manufakturer besar itu berada di level plus 17. Ini kalau kita bandingkan lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya yang plus 15. Sementara untuk kuartal 3 ini ekspektasinya indeks ini akan berada di level plus 15. Ini masih lebih tinggi dibandingkan ekspektasi yang plus 14. Jadi meskipun agak melambat namun masih tetap di atas ekspektasi pasar ya. Ini juga sesuatu yang baik. Dari Indonesia sendiri data Indonesia Manufacturing PMI kita kembali berada di zona kontraksi ya untuk pertama kalinya dalam 4 bulan terakhir ini. Manufacturing PMI Indonesia berada di level 49,5 di bulan Juni, ini turun dari 50,6 di bulan Mei. Mungkin pengaruh ini juga Pak puasa ya, jadi karena hari kerja pendek jadi mungkin agak turun. Dan juga hari ini kita menantikan inflasi Pak ya. Kalau lihat dari proyeksi pemerintah sih kemarin sekitar 0,6-0,5% ya untuk sedikit inflasi. Agak tinggi memang. Tapi compare dengan tahun-tahun sebelumnya tiap bulan Lebaran, bulan Ramadan ini adalah satu prestasi tersendiri buat pemerintah ya. Betul. Kalau inflasi masih bisa terjaga di level tersebut, artian untuk secara year on year ya masih ada di kisaran 4,2-4,3%, ini masih on track. Dan juga kalau kita lihat Lebaran kemarin juga arus mudiknya cukup lancar dibanding tahun lalu, tapi dibanding tahun lalu ini ya. juga satu achievement tersendiri dengan tingkat kecelakaan yang bisa diminimalisir. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu untuk kerja selanjutnya yang lebih baik dari pemerintah. Nah kalau kita lihat IHSG sendiri, ya kita ke technical IHSG ya, ini juga sudah agak di puncak sedikit ya. Kalau kemarin kita lihat ini sebelumnya tertinggi di bulan Mei akhir sempat ke level 5.800 namun turun lagi. Nah ini sudah mulai mendekati, agak-agak mix, ada peluang sebenarnya untuk lanjut naik. Kalau kita lihat dari indikator MACD ya, ini masih uptrend, masih kuat setelah lama meluncur ke bawah. Ini sudah mulai ada tanda-tanda pemberian arah. Namun kalau di sisi lain kita lihat dari
foreign flow analysis ini agak sedikit mengkhawatirkan karena asingnya kemarin pas menjelang libur hari terakhir justru mereka nge-sell 900 miliar itu pasar reguler. Di all marketnya 2,2 triliun dan mungkin masih akan terus berlanjut arus keluarnya. Namun selama mereka masih keluar, mungkin IHSG masih akan dicoba tarik ke atas. Dan ini menurut saya wajar karena memang kan di luar negeri masih liburan musim panas, jadi memang banyak fund manager yang tidak aktif gitu. Oke. Jadi ini sesuatu yang seasonal sih menurut saya. Oke. Dan tadi kalau Anda mengatakan sudah sedikit di puncak, kalau kita lihat dari valuasi PE-nya dibandingkan rata-rata 5 tahun terakhir, ternyata per 23 Juni kemarin IHSG secara valuasi masih cukup menarik ya, Pak, murah ya. Iya, di bawah rata-ratanya. Masih cukup sangat murah, malah coba slide berikutnya. Dan ini kalau kita bandingkan dengan yield dari obligasi Sun 10 tahun ya. Jadi kalau earning yields JCI atau earning yields IHSG berada di atas yield to maturity-nya Sun 10 tahun, itu berarti bahwa market masih under value. Jadi kalau secara valuasi ini masih memang ada peluang dalam beberapa bulan ke depan masih akan ada kenaikan seperti itu. Jadi itu tadi untuk foreign flow asing mungkin mereka akan menjadi market maker. Tapi kalau kita lihat secara bottom line artinya fundamental dari emiten-emitennya masih bagus. Jadi mungkin strateginya adalah jika saat ini memang asing masih jualan, kita bisa coba wait and see saja, tunggu sampai mereka siap-siap masuk lagi. Artinya kalau mereka mau masuk, biasanya mereka akan menekan harga. Jadi harga dibanting, itu kita ikut masuk. Karena kalau kita secara fundamental memang tidak ada masalah. Dan kalau lihat dari kinerja emiten juga harusnya bagus. Dan overview untuk Q2 kayak masih cukup positif, Pak ya. Kalau kemarin dari sektor retail hardware itu hingga bulan Mei kemarin masih membukukan kenaikan penjualan, dan untuk retail clothing seperti Ramayana, LPF dan lainnya, dan juga termasuk juga untuk retail supermarket, mereka menunggu hasil penjualan Q2 ini di bulan Ramadan. Jika seandainya penjualan di bulan Ramadan kemarin bagus dan full year ini masih akan bagus, artian ada daya beli masyarakat. Dan yang penting adalah daya beli masyarakat, karena 60% GDP kita dari rumah tangga kan. Kalau konsumsi rumah tangga kuat, maka GDP growth kita masih akan di atas 5% tahun ini ya. Jadi untuk semester 2 ini fundamental masih aman. Namun kalau kita lihat dari foreign flow, tetap kita manfaatkan momentum. Jika memang momentumnya sudah saatnya turun, kita bisa tunggu dulu untuk masuk, tunggu sampai harganya turun, baru kita bisa masuk kembali. Belanja. Demikian untuk sedikit overview semester 2 ini, Pak ya. Kita masuk ke technicalnya, ada agak sulit dari beberapa saham blue chip, Pak. Ini technicalnya kurang begitu bagus, cuman beberapa aja kayak Adikarya. Jadi kalau technical mungkin agak inline dengan view kita tadi, masih wait and see dulu. Sebenarnya tunggu sampai agak rendah baru kita bisa masuk. Mungkin beberapa yang jangka pendek ini bisa dimanfaatkan adalah Adikarya ya. Ini jangka pendeknya mungkin akan ada pantulan sampai ke kisaran 2250 secara technical. Jadi support kuatnya Bang di mana tuh kalau? Sekarang Pak di 2150. Oh gitu ya, pantas. Jika dia jebol 21 ya ini agak khawatir. Jadi ini masih termasuk spek buy dengan target price terdekat di kisaran 2250. Namun kenapa kami sarankan, ini ada indikator RSI sudah dari area oversold, dan biasanya kalau dalam sideways begini RSI oversold ini ada peluang untuk pembalikan arah, paling tidak temporer, jadi bisa dimanfaatkan untuk jangka pendek saja dengan take profit di kisaran 2250. Lalu ada saham Telkom. Untuk saham Bank Mandiri. Tadi Bank Mandiri ya? Tadi Adikarya, Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri ini juga masih ada peluang untuk menguat, karena kalau kita lihat ini stokastik masih mengarah ke atas meskipun sudah mulai masuk area oversold, dan juga MACD juga masih ada peluang penguatan. Namun kita tampaknya agak tipis dengan target price di level 12.9 hingga 13.000. Jadi saran kami untuk saham BMRI, bagi yang masih ada barang boleh hold, dan sampai level 13 bisa coba mulai take profit di area tersebut. Lalu dari properti ada Pakuwon. Nah ini Pakuwon Jati juga ada peluang buy on weakness di kisaran 600 hingga 605, dan bisa kembali take profit di kisaran 630 hingga 635. Jadi ini masih cenderung sideways, jadi bisa di trading jangka pendek.
Nah, kalau kita tulis saham-saham blue chip lainnya yang market mover seperti saham Telkom, ini sudah ada di puncak dan ada peluang untuk koreksi terlebih dahulu, mungkin sampai ke level 4.400 bisa kembali tampung. Lalu juga saham batubara, secara teknikal kurang begitu bagus ya. Kalau Adaro ini sudah head and shoulder di sini polanya. Jadi peluangnya kalau dia jebol support 1550 maka peluang untuk down lagi menuju ke level 1500 terbuka lebar. Jadi untuk batubara kami masih sarankan wait and see terlebih dahulu. Seperti ITMG juga polanya mirip. Ini mungkin akan menguji level 16.700 terlebih dahulu. Lalu kita ada stok news tadi, kelewatan Pak Jasa ya. Ya. Baik, yang pertama adalah PT Malindo Feedmill atau Main akan mendistribusikan dividen tunai senilai Rp38 per saham atau setara dengan payout ratio 30% dari laba bersih tahun 2016. Come dividend date-nya adalah tanggal 5 Juli 2017. Berikutnya adalah Bumi mendapatkan izin dari OJK untuk merestrukturisasi utangnya ya. Dan berikutnya adalah PT Buyung Putra Sembada atau Hoki. Hoki mencatatkan penjualan dan juga net profit margin di tahun 2017 yang pertumbuhannya mencapai 30%. Targetnya segitu Pak ya, cukup agresif ya targetnya ya. Dan ini mungkin bisa dicapai karena memang perusahaan akan membangun pabrik baru ya di Pulau Jawa. Ya. Dan yang terakhir adalah juga emiten baru PT Totalindo Eka Persada atau TOPS. Hingga kuartal 2 ini TOPS kontrak barunya sudah mencapai 1,5 triliun atau 50% dari targetnya yang sebesar 3 triliun. Jadi ya menurut kami sih memang mereka pasang target tidak terlalu ambisius ya. Jadi memang 6 bulan berjalan setengahnya sudah tercapai, mungkin ya targetnya mungkin tercapai untuk tahun ini sih kalau menurut saya. Kalau ya mudah-mudahan semester 2 tadi view makro stabil, parameter juga stabil dan mudah-mudahan bisa mulai picking up di semester 2 ini. Ya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa menanyakan di kolom yang tersedia. Ya, pertama dari Pak Kus Hadi Putro, saham Bumi. Oke, baik Pak. Kemarin sudah dapat pernyataan efektif ya akhirnya ya. Mudah-mudahan jadi katalis positif. Cuman in the long run kita masih belum tahu ini manuver apa lagi di saham Bakri ini. Kami tidak sarankan untuk hold. Iya, saya kalau aneh-aneh gitu jadi sebenarnya kurang gitu suka ya kalau untuk long run-nya. Mungkin ini hanya untuk dimakan untuk trading saja, tidak untuk di keep. Jadi artian kalau ada tarikan cukup signifikan dengan volume cukup tebal, boleh ikut. Namun nature dari saham ini yang sangat-sangat berisiko, kami sarankan untuk one day trade saja. Jadi artian besok mulai start baru bersih. Jadi seandainya pun hari itu turun tiba-tiba kita masih aman. Kenapa? Karena satu, batu bara memang ya kalau di Indonesia masih ada prospek, cuman kalau di luar negeri sudah mulai beralih ke energi terbarukan, dan dua adalah masih ada banyak emiten batubara lain yang lebih bagus daripada Bumi Resources. Kalau kita lihat Bumi Resources ini memang kalau lihat anaknya Arutmin dan KPC bagus, tapi kalau secara induknya ya itu tadi banyak manuver-manuver yang kita sendiri masih bertanya-tanya. Dan kalau Warren Buffett bilang kalau kita nggak ngerti mending nggak usah deh, nggak usah ikutan. Jadi, dan perusahaan lain seperti PTB dan Adaro juga sudah mulai menjual listrik ya daripada jual sudah mulai kita nggak lihat ini di Bumi, kita belum lihat arah situ. Mereka masih berjuang untuk utangnya ya. Jadi untuk bisnis kedepannya apakah ada switching bisnis, kita belum lihat sana. Jadi yang penting adalah di industri ini mereka harus selalu bisa berinovasi menghadapi tren global yang mulai meninggalkan batu bara. Demikian Pak. Jadi untuk Bumi tetap untuk trading saja. Kalaupun ada tarikan mungkin akan sampai ke level 400 dulu Pak. Jadi kalau mulai 400 bisa coba siap-siap take profit di sana. Dan
tadi one day bersih, besoknya kita mulai lagi. Seandainya besoknya ada turun lagi, turun dalam, mungkin sampai ke 350, boleh coba trading masuk lagi. Tapi itu tadi, ini high risk juga sahamnya, tetap perhatikan batas-batas risikonya. Lalu Pak Antonius Leo, saham Astra Internasional. Kemarin mudik juga ramai semua jalanan ya, mungkin penjualan mobil juga masih kenceng. Nah, kalau ini Astra Internasional kita lihat Q2 belum ada yang keluar, jadi masih by technical Pak ya. Kalau lihat technical sekilas sih ada peluang untuk koreksi dulu, namun ini dapat jadi peluang kalau sampai ada koreksi ke level 87 atau 8.600 boleh ditampung, dan nanti manfaatkan level 89 hingga 9.000 untuk take profit kembali. Jadi untuk sekarang kalau Bapak ada barang mungkin bisa coba sell on strength lebih dahulu di kisaran Rp9.000 dan mulai tunggu lagi di level 87, 86 untuk kembali masuk di saham Astra Internasional. Lalu Pak Henry, Raja dan BPT. Raja, apa kabar Raja? Iya, Raja ini juga tampaknya untuk spekulatif saja ya, tidak banyak gerakannya. Kalau sekarang ini setelah kenaikan cukup kencang di bulan Mei lalu, ini sudah mulai fase konsolidasi. Kalau Bapak ada barang, mungkin masih bisa hold, tapi waspadai jika dia turun di bawah level 305 atau sampai ke 300, mungkin sebaiknya dilepas dulu Pak, karena peluang untuk di bawah 300 jadi 200-an terbuka lebar, namun selama dia masih ada di rentang 300 hingga 325, jika memang sudah ada kandung sana, boleh coba di hold terlebih dahulu, atau bisa ditradingkan saja dengan rentang 305 sampai ke 320. Lalu juga BWPT. Nah, BWPT ini seperti saham kelapa sawit lainnya juga belum ada sinyal-sinyal positif dari harga CPO, dan juga saham juga masih downtrend. Kalau Bapak ada barang dan sudah kadung ada di atas, untuk cut loss juga sudah nanggung, mungkin tunggu saja sampai mulai ada sideways, bisa kembali akumulasi, jadi averaging down Pak. Kalau kita memang CPO sih harusnya sudah mulai bangkit ya, kayak batubara awal tahun lalu ya, karena memang harga CPO sudah bottoming, dan kita lihat beberapa perusahaan-perusahaan CPO juga sudah ada yang kembali stabil untuk earning. Tapi kan untuk BPT ini kan kami dengar kan KPK-nya Malaysia kan sedang menyelidiki akuisisi Feldanya itu, dan juga katanya laporan dari KPMG memperlihatkan bahwa memang transaksi ini merugikan negara Indonesia gitu. Jadi Malaysia. Dan ini ya. Jadi memang masih ada misteri gitu kenapa Felda mengakuisisi BPT meskipun ada yang lain-lain yang lebih baik gitu. Dan kalau lihat dari akuisisi oleh Malaysia sebelumnya seperti BNG, mereka cenderung akuisisi di harga premium Pak ya. Jadi mungkin kalau ada BPT, tunggu sampai ada kabar-kabar yang bisa menggerakkan, kita manfaat untuk jualan saja. Dan kalau memang tertarik dengan sektor plantation, bisa pilih saham-saham yang lain, mungkin Ali atau LSIP yang secara fundamentalnya lebih baik daripada BPT. Tapi ini karena potensi kasus legal di Malaysia cukup besar, mungkin itu yang mempengaruhi penurunan saham. Gitu Pak Henry. Lalu Pak Ahmad, saham Elsa reviewnya ya, harga minyak kemarin pekan kita libur kembali naik ya Pak ya Elsa, harga minyaknya. Untuk Elsa sendiri juga masih terperosok, ini belum ada tanda-tanda rebound, jadi jika ingin masuk kami belum sarankan untuk saham Elsa selama masih downtrendnya, belum ada pembalikan arah Pak, jadi masih wait and see saja di saham Elsa. Lalu Pak Made Adi Widiata, saham MLPL dan MPPA, Multipolar dan MPPA. Grup Lipo juga masih downtrend juga, ini MLPL juga kita belum ketahuan bottomnya di berapa Pak, jadi masih wait and see. Kalau lihat dari technicalnya, ini sebenarnya ada support di kisaran 190, 189 ini sudah mulai dekat, jadi kalau ingin spekulasi coba tunggu di area tersebut. Namun jika jebol di area tersebut, kami sarankan untuk lepas dulu di saham MLPL. Jadi kalau sekarang ini untuk trading buy belum saatnya, karena satu
89 ini agak jauh dari level sekarang di 206. Lalu juga MPPA. Hypermarket gimana nih Hypermart? Nah, Hypermart persaingan cukup ketat ya, dan beda dengan retail seperti LPPF atau Matahari Putra Prima, LPPF Mata Department Store ya. Kalau dia kan penjualan masih cukup bagus ya. Kalau kita dari sektor supermarket ini persaingan cukup ketat, dengan marginnya supermarket itu tidak banyak. Jadi kalau omset mereka turun sedikit saja, maka akan pengaruh ke bottom line cukup besar pengaruhnya. Dan ini memang branding dari Hypermart sendiri agak kedodoran ya dibanding dengan Transmart yang lagi agresif lagi untuk rebranding dari Carrefour menjadi Transmart. Dan juga mungkin yang butik seperti Range Market, Farmers Market itu lebih high end kalau ya, lebih high end ya. Jadi Lotte Mart juga lebih sedikit bisa mereka bisa menjaga margin. Kalau Hypermart ini segmennya agak tanggung. Kalau menengah bawah enggak juga, tapi kalau menengah atas mungkin orang tidak terlalu prefer untuk Hypermart untuk belanja. Dari harga sendiri juga ini masih meluncur ke bawah Pak, belum ada tanda-tanda rebound kembali. Kalau kita tarik ke belakang ini supportnya oke, ini sudah harga tahun berapa ini? Ya, jauh sekali sampai 2009 Pak harganya. Jadi ini sudah jauh, masih kami belum saran untuk masuk dulu saham ini. Tunggu sampai ada sideways cukup panjang baru boleh coba masuk. Tapi kalau sampai saat ini kita lihat belum ada tanda-tanda untuk rebound Pak di saham MPPA. Lalu Pak Agung Nugroho, BNLI dan BRI untuk long term bagaimana? Oke, BNLI kita lihat sampai dengan bulan kemarin ini masih positif, artinya sudah ada laba compare dengan rugi besar tahun lalu. Jadi mudah-mudahan proses restrukturasi dalamannya sudah mulai berjalan baik ya. Jadi kalau mau Bapak keep boleh. Sekarang ini juga masih sideways ya, tapi kalau lihat dari ini sudah mulai agak perbaikan arah dari kisaran di 500-an di tahun 2007 awal hingga 2016 akhir. Ini sudah ada di kisaran 600-an. Ini bertahap mungkin akan bisa membaik, apalagi kalau BBV ini masih cukup atraktif dibandingkan perbankan yang lain. Jadi harus dilihat apakah dia konsisten masih mencetak laba tiap bulannya atau tidak. Kalau dia masih konsisten tiap bulannya ada laba, berarti bisa di-keep untuk saham BNLI. Lalu untuk BBRI in the long run juga masih cukup solid ya Pak Bang Rakyat ya. Harganya sekarang mungkin sudah mulai agak tinggi ya. Jadi kalau untuk trading mungkin bisa coba sell on terlebih dahulu. Namun jika memang visinya untuk jangka panjang sih masih boleh di-keep BRI. Kalau lihat dari NPL juga masih terjaga Bank Rakyat dibandingkan Bank Mandiri karena dia fokusnya di mikro. Namun ada threat sebenarnya dari sektor fintech untuk Bank Rakyat Indonesia, karena kalau kita lihat sekarang peer-to-peer lending sudah mulai diakui oleh OJK dan jika mereka mulai mendapat tempat di hati masyarakat. Nah, bank-bank yang berfokus ke sektor mikro seperti Bank Rakyat Indonesia, lalu juga Bank Pembangunan Daerah, Bank Pasar itu dapat tersaingi ya oleh peer-to-peer lending ini. Jadi harus lihat mungkin apakah ke depan BRI sudah ada mitigasi untuk menghadapi shifting di industri yang sedang terjadi ini. Jadi untuk lihat kali, jadi kalau ada BRI dia ada langkah apa untuk memitigasi persaingan dari peer-to-peer lending itu bagus. Namun jika dia masih business as usual, ya mungkin bisa kita review lagi. Mungkin kalau untuk di daerah urban atau perkotaan mungkin ya. Bisa. Cuman kalau masih di daerah pedesaan, saya rasa orang mungkin tidak terlalu percaya dengan peer-to-peer, belum percaya itu dibandingkan dengan nama-nama yang sudah melekat di hati seperti Bank Rakyat Indonesia gitu. Ya mungkin untuk hingga 3 tahun ya masih cukup aman ya. Tapi kalau beyond that kita harus lihat perkembangan dari bisnis fintech yang 3 tahun belakangan ini memang sangat merasuk dan mulai menggoncang kemapanan industri yang sudah ada. Kalau memang prosedurnya lebih murah di fintech, mungkin orang akan tertarik juga untuk lama-lama untuk bisa menjadi nasabah. Gitu Pak. Lalu Pak Robertus Emmanuel, Jasa Marga, Pegas dan Unilever ya. Kemarin Jasa Marga mungkin habis panen ya, jalan tolnya padat. Kalau Jasa Marga ini kalau technicalnya mungkin ada peluang dulu Pak untuk koreksi, sehat ya. Kalau kita lihat ini 52 ini masih cukup sehat bagi saham Jasa Marga.
sebenarnya saya sih mengharapkan untuk jasa marga ini ada koreksi dulu. Jadi kalau kembali ke level di bawah 5.000 itu sangat atraktif untuk masuk sebenarnya di saham jasa marga Pak. Kalau jangka pendek ini mungkin akan tunggu sampai ke level 51, 50 hingga 52, boleh coba masuk di sana Pak, di saham jasa marga. Namun jika dia strateginya coba kalau di 52 masuk sebagian dulu Pak, karena kita belum tahu apakah dia akan kuat support 52-nya. Kalau dia jebol ke bawah, nah yang tadi yang udah kadung masuk nggak apa-apa, tunggu saja. Bisa nanti ketika sudah mulai di bottoming, sudah di supportnya mungkin di 5.000 hingga 54.900, boleh bisa averaging down masuk. Karena apa, kalau saham jasa marga ini growth-nya masih ada, kita lihat Q1 masih tumbuh dan Q2 mudah-mudahan juga masih tumbuh kinerjanya. Jadi secara in the long run masih akan positif untuk kedepannya saham jasa marga. Jadi untuk averaging down pun tidak ada masalah. Lalu Pegas, nah ini juga lama tidak berkutik ya saham Pegas. Technical juga sedang menguji support area di kisaran 2.200. Jadi ada peluang untuk technical rebound jangka pendek ini karena sudah lihat 3 hari sebelum libur kemarin turun cukup dalam dari harga 2.400 sampai ke level 2.250 dilihat di sini. Mungkin akan ada technical rebound sampai ke level 2350. Jadi bisa coba spek buy jika ada koreksi sampai level 2225, mungkin bisa coba mulai trading untuk jangka pendek dulu di saham Pegas. Untuk jangka menengah panjang kalau kita lihat ini kemarin embargo Qatar mungkin akan pengaruh ke harga gasnya ya. Jadi kalau harga gas naik mungkin kurang begitu bagus untuk Pegas juga. Sisi lainnya adalah dia mulai agresif ke end user atau rumah tangga, jadi mungkin bisa mulai distribusikan. Kalau dia kan bisa industri, kalau industri itu transmisi ya, industri sekarang ya. distribusi. Sekarang distribusi juga. Tapi ya distribusi itu memang perlu jaringan yang luas dan perlu investasi yang besar memang. Kita bisa lihat hasilnya mungkin dalam 3 tahun hingga 5 tahun ke depan. Untuk saat ini mungkin masih akan cukup berat bagi saham Pegas. Ya. Dan juga untuk kalau kita menantikan laporan keuangannya untuk bulan Juni ini agak sedikit terlambat karena memang ada penelaan terbatas, ada revisi dari auditornya. Jadi mungkin sedikit agak lebih lambat dibandingkan emiten-emiten lainnya karena ada review terbatas terhadap laporan keuangannya. Lalu ada Unilever. Nah, Unilever ini pelan-pelan dia bangkit dari keterpurukan tahun lalu. Ini harganya linear sekali naiknya dan sudah lebih tinggi dari harga sebelum penurunan di tahun lalu di kisaran 46.000, sudah 49.000. Dan kalau jangka pendek kita lihat teknikalnya ini sudah agak tinggi ya dan sudah mungkin akan menguji level 50.000 ini psikologisnya. Dan ketika sampai 50.000 mungkin akan ada koreksi sehat dan barang 1 hingga 2 hari jika ada koreksi cukup dalam sampai ke MA 9 harinya ini di kisaran 48.500, ini boleh coba untuk masuk kembali di saham Unilever. Namun jika Bapak ingin medium long untuk di hold masih boleh di saham Unilever. Pak Hendra Lawrence, saham LPCK, ASI dan Telkom. ASI tadi sudah kita bahas, LPCK seperti saham Lipo lainnya juga masih tiarap juga, dan kalau kita lihat ini cenderung sideways ya Pak, dan cukup sempit juga antara di 4.030 hingga 4.200, mungkin coba di level 4.030 boleh coba ditampung, tapi sebagian saja tidak untuk full power karena kita memang volumenya menipis dan rentangnya cukup sempit, jadi tidak bisa terlalu optimum untuk laba. Namun untuk jangka menengah ini masih dalam fase downtrend Pak, jadi untuk hold kami kira belum saatnya ya untuk di LPCK ini. Meikarta jadi belum bisa di agak kempas ya sebenarnya katanya ya. Lalu Telkom tadi juga kita lihat Q2-nya mungkin masih akan bagus. Jadi ini traffic data naik semua ya untuk Telkom rata-rata 100% naik, lebih biasanya. Ya, pagi ini penurunan juga agak menguat sedikit ke level 4550, namun secara teknikal juga sudah cukup tinggi, mungkin ada koreksi sehat dulu sampai ke 44. Iya, untuk stokastik sih masih di area oversold, namun kalau dari MACD-nya ini ada peluang untuk menguatkan, masih ada ruang sebenarnya.
kita lihat kalau Bapak ada barang, kalau sudah ada untung mungkin bisa coba sebagian dijual, namun jika penasaran ingin mencoba level 46 boleh ya, karena ada peluang sebenarnya ke level 46, namun tidak menutup kemungkinan ada koreksi juga, jadi agak mix. Kalau misalkan jika sudah ada keuntungan bisa coba di realisasi sebagian, namun jika ingin penasaran masih coba tunggu sampai 46, boleh di keep sebagian Pak. Jadi kalau saham Telkom ini keep juga nggak ada masalah ya. Iya, tapi trennya nih jangka panjang naik atau Masih uptrend sih, masih uptrend. Bukan satu ya? Bukan pada satu. Jadi ini masih uptrend, dan kalau Q2 ini mudah-mudahan masih bisa bagus lagi seperti Q1-nya. Jadi propolan bagi saham Telkom untuk lanjut mungkin sampai ke level 47 dan beyond ya, mungkin 5.000 Pak tarikannya untuk saham Telkom. Jadi tapi jangka pendek ini ada peluang untuk koreksi dulu di saham Telkom. Berikutnya Pak Yanto, saham roti sudah dibahas belum Pak? Oke, kita bahas saham roti ya. Nah, saham roti ini kalau kita lihat, nah ini pengamatan pribadi dari shelf Alfamart dan Indomaret ya, ini agak sedikit tersaingi dari merek roti Jepang baru, saya lupa mereknya apa, dan ya Yamazaki ya. Oh ya, ada ya? Ada, itu lumayan menggerus, enak, tapi taste-nya masih saya lebih cocok untuk sari roti Pak. Tapi kalau untuk di pasar dulu begitu dominan sari roti, mungkin akan ada persaingan sedikit dari Yamazaki ya, sesama roti Jepang, dan mungkin akan agak pengaruh ke penjualan. Nah, sisi positifnya adalah ini dia sudah mulai ekspansi dengan membangun pabrik di Filipina, mungkin bisa mengoffset persaingan yang mulai terjadi di pasar lokal. Nah, kalau lihat dari technical sendiri ini masih downtrend, namun lihat dari MACD ini kekuatan pelemahan sudah mulai melandai dan sudah mulai sideways, jadi bisa coba tunggu mungkin pekan-pekan ini hingga pekan depan. Jika sudah mulai ada tarikan sedikit, boleh coba masuk. Ini memang turunnya sudah cukup dalam dari harga 1.600 sampai ke 1.200, dan seharusnya akan ada technical rebound, jadi bisa coba tunggu sampai level 1.200, boleh coba untuk tampung sedikit demi sedikit Pak Yanto. Ibu Limaria ya, Telkom sudah kita bahas barusan Ibu. Lalu Ibu Vivi, Sril dan Mcor, Sritex. Ya, Sril juga masih cenderung sideways dengan rentangnya makin sempit Ibu. Mungkin bisa coba buy on sedikit kisaran 300 hingga bawahnya di 290. Jadi lebih baik tunggu di sana dan bisa take profit di kisaran 325 hingga 33. Jadi sebaiknya di tradingan saja di rentang itu. Kalau sekarang ini ada di area atas, mungkin coba sell on strength bagi ada barang dan tunggu di level 290 hingga 300 untuk kembali masuk di saham Sril. Lalu China Construction Bank, Mcor. Ya, seperti BEX tampaknya sudah mulai reda sentimen di Mcor. Jadi kalau Ibu ada barang dan masih ada profit, mungkin sebaiknya dilepas saja. Takutnya seperti BEX yang kembali tidur. Jadi untuk Mcor sell on strength di kisaran 280 hingga 290, dan mungkin bisa beralih ke saham-saham lain yang memang sedang aktif. Ya Pak Robert, tadi tanya ke recommendation ada antara lain ada Adikarya, tadi Bank Mandiri, dan tadi satu lagi Pakuan ya, memang tidak banyak karena secara teknikal tadi sudah kita screening agak kurang begitu bagus di saham-saham besarnya. Jadi minggu ini mungkin bisa trading di 3 saham tadi, tapi untuk view besar ya kami masih saran untuk wait and see dulu untuk saham untuk minggu ini. Kita lihat arah market mau kemana. Jika break kembali ke atas dengan ditopang oleh saham-saham blue chip itu bagus, namun jika yang bergerak saham-saham kecil saja mungkin mulai bisa coba mengurangi posisi yang long run-nya dan lebih pilih untuk saham-saham jangka pendek saja seperti saham-saham second liner tadi. Pak Imam Agung Prakoso, prediksi pasar setelah cuti bersama dan gudang garam dan LTPF ya. Gudang garam ada peluang untuk koreksi dulu kalau sebelum libur kita ini sudah trackan agak panjangnya dari bulan Mei lalu, ini sudah mulai agak terbatas kenaikannya, jadi bisa coba sell on trend di kisaran 80.000 dan tunggu mungkin di MA20 ya, cukup jauh di level 76.000 jika ini kembali masuk di saham gudang garam. Nah, sedikit
mengenai sektor rokok ini memang kalau tahun-tahun lalu kita lihat permintaan rokok ini inelastis. Jadi artian ketika ada kenaikan cukai dan produsen membebankan itu pada harga jual, itu nggak kepengaruh ke volume penjualan. Jadi penjualan rokok tetap naik secara value maupun secara volume. Namun tahun kemarin ini, 2 tahun terakhir dia sudah mulai agak-agak goyah. Jadi kenaikan harga, kenaikan cukai tidak begitu diterima oleh konsumen ya. Jadi konsumen sudah mulai agak mengurangi, dilihat dari penjualan secara volume baik dari Sampurna maupun Gudang Garam dan juga pelaku pasar lainnya sudah mulai ada penurunan dari angka penjualan rokok. Jadi mungkin sudah mulai semakin ketat persaingan di sektor rokok dan kita mungkin akan melihat marginnya akan semakin menipis di tahun-tahun ke depan di sektor rokok ini, Pak. Lalu LPPF Matahari Putra Prima, habis Lebaran biasanya kita akan melihat penjualannya naik, tapi harga sahamnya belum kemana-mana. Kita tunggu Pak, angka penjualan Q2 jika memuaskan maka full year akan bagus. Namun jika Q2 ini mengecewakan maka sebaiknya abandon ya saham-saham retail untuk fashion, LPPF dan juga Ramayana, karena memang kuncinya adalah di penjualan Q2 ini di Lebaran. Jika Lebaran ini tidak mampu menolong maka ya most likely full year-nya tidak akan bagus. Dan kalau LPPF ini sementara harganya juga masih belum ada catalyst positif, mungkin masih ada di rentang 14.000 untuk support. Untuk jangka pendek mungkin bisa coba trading di rentang 14.000 hingga 15.000. Namun trennya masih melemah, jadi kami sarankan untuk wait and see saja, tidak untuk masuk dulu di saham LPPF ini, Pak. Iya. Oke, tampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita akan cukupkan ya Pak untuk edisi hari ini ya. Baik. Sambil kita lihat marketnya seperti apa. Jika asing masih jualan namun harganya masih ditarik ke atas, itu sebaiknya kita ikut jualan saja, karena memang asing biasanya kalau mereka ingin jualan, mereka akan tarik harga. Kebalikannya jika mereka ingin masuk, mereka justru menekan harga. Jadi kalau harga turun namun asingnya masuk, tidak perlu panik. Justru kita bisa ikut beli. Yang panik adalah ketika harga naik tapi asingnya justru jualan. Itu yang perlu diwaspadai dari foreign flow analysis kita. Oke, demikian cukup hari ini Pak ya. Terima kasih atas atensinya dan mudah-mudahan pasca libur kita tetap bisa menghasilkan profit yang optimum. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi dan salam cuan.